Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Haris di channel On Road Indonesia. Di sore hari yang lumayan mendung ini, kita berada di gerbang tol Cengkareng 2. Dan kita akan bayar tol terlebih dahulu, di mana nantinya setelah kita bayar tol akan menuju ke arah bandara, masuk ke dalam kawasan, kemudian akan melihat sambungan dari tol bandara atau kawasan bandara dengan JOR 2 atau Jakarta Outer Ring Road 2 yang menghubungkan bandara dengan arah Serpong, kemudian arah ke nanti mungkin sampai ke Cibitung. Di bagian atas ini adalah Bandar Udara Kemayoran. Ya, bandar udara ini merupakan bandar udara pertama komersial yang ada di Indonesia dan dioperasikan pada tahun 1940. Dan itu masih di zaman Hindia Belanda. Ya, kita bayar tol terlebih dahulu. Jadi sebelum ada Bandara Soekarno-Hatta, tadi adalah Bandara Kemayoran yang mengakomodasi para penumpang untuk terbang ke luar negeri, ya, terbang kemudian juga masuk dari luar negeri. Sebelum itu ada juga Bandara Cililitan namanya, yaitu Bandara Halim Perdana Kusuma, nama lainnya itu. Nah, di sebelah kiri ini adalah jalan akses menuju ke arah Tangerang, Jakarta Tangerang, ya, kemudian Serpong. Kemudian dari sana nanti akan tembus ke arah Pamulang, ya, dan arah Cinere, kemudian Kukusan, Limo, ketemu Jagorawi. Kita rehat sejenak. Terima kasih kami kepada semua sahabat yang terus mendukung channel ini berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua, para pengguna moda transportasi, para pengguna infrastruktur yang ada di Indonesia, para pengguna jalan, dan seterusnya. Kita kembali ke jalan tol Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo, ya. Jalan tol ini merupakan jalan tol akses ke arah Bandara Soekarno-Hatta dari arah tol dalam kota Jakarta. Nah, dahulunya sebelum ada JOR 1, ya, tol ini merupakan jalan akses utama bebas hambatan, ya, dari arah Jakarta. Kemudian muncul tol JOR 1 yang terhubung dari arah Kampung Rambutan menuju ke arah Ulu Jami, ya, kemudian Ciledug, lalu ke arah Kebon Jeruk dan terus ke arah bandara. Namun ketemunya di sekitar Kamal, ya. Nah, kita kembali ke sini. Tol sebelah kiri, ya, ini adalah jalan tol yang sudah dinaikkan karena sempat terjadi banjir dahulu menjelang ke bandara, ya. Jadi yang kita lewati ini suatu saat pernah direndam air, dan itu akhirnya membuat bandara sulit diakses untuk kendaraan-kendaraan rendah yang hanya bisa dilewati. Sempat waktu itu truk, ya, truk TNI juga membantu, kemudian bis. Di bagian atas ini adalah rencana dari Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta, lumayan bagus, ya. Dan Terminal 4 ini merupakan lanjutan dari Terminal 3, ya, karena Terminal 3 sendiri dan Terminal 1-2 tentunya sudah semakin ramai, ya, para pengguna maskapai penerbangan, ya, untuk melakukan perjalanan melewati udara. Nah, si Terminal 4 ini tadinya di beberapa informasi yang kita baca sempat akan dikerjakan, ya, di tahun lalu, kemudian akan selesai malah di tahun ini apa tahun depan gitu, ya. Namun sampai saat ini kita belum melihat progres yang signifikan yang ada di sekitar bandara. Nah, untuk melihat si tol JOR 2, ya, kita lihat di bagian atas sana, ya, tol yang tadi kita lihat di sekitar bandara nanti akan terhubung ke arah Kebon Jeruk, ya, Tangerang, Kebon Jeruk, kemudian tol Jakarta Tangerang, ya, di arah IKEA sana, kemudian masih terputus, ya, di sekitar Cinere karena masih ada pengerjaan, dan itu melingkar nanti ke arah Cibitung dan ke arah Priuk kembali. Kita lihat lebih detail, ya. Nah, yang di arah Priuk ini nih, tol JOR 2-nya itu masih ada pengerjaan. Nanti di video kita berikutnya ada pengerjaan yang di sekitar sini, di sekitar Marunda, ya, di sekitar BKT, kemudian ada sambungan di sekitar nih daerahnya, kalau nggak salah di Semper, ya. Masih ada bangunan-bangunan di sana yang mungkin belum dibebaskan, ya, ada yang sebagian, tapi sudah ada pelang-pelang pengerjaan. Dan tol ini, ya, yang dari arah Tanjung Priok, yang tol JOR 2 itu menuju Tarumajaya, ya, gabus seperti itu, lalu ke arah samping Kali BCL nih di sini nih. Nah, di bagian Tarumajaya itu kalau tidak salah beberapa video teman kita, ya, sudah hampir selesai di sana dan sudah diaspal, sudah ada gate-nya malah, ya. Tinggal menunggu mungkin ke arah yang Cibitung, ya, di samping Kali CBL sini nih. Ya, Kali CBL ini lumayan terkenal di daerah Bekasi, ya.
Nah, di Cibitung sendiri itu yang sudah selesai adalah yang ke arah Telaga Asih dari tol Jakarta Cikampek yang di bawah ya. Ini adalah simpang susun Cibitung di mana image-nya nampaknya belum begitu update, tapi beberapa sambungan-sambungan dari tol itu sudah selesai dikerjakan ya. Ada kemudian ditarik lagi ke bawah si tol Jor 2 ini akan ketemu dengan tol Jakarta Cikampek 2 Selatan di sekitar Burangkeng. Ya, kemudian di bagian sini nih sudah sampai di sekitar Jatikarya ya dan ketemu tol Jagorawi. Nah, ini terputus ya, ini di sekitar Kukusan ya. Kukusan ini menuju ke arah Cinere. Kemudian di sini ada ketemu dengan tol Antasari yang Desari ya menuju ke arah Depok dan Sawangan. Di sana ada kali di simpang Krukut Rawajati ya. Kalau tidak salah nih Pak Haris nih biasanya ya, sahabat kita Pak Haji Abdul Haris yang mengupdate bersama Pak Mas Cah Kabeh biasanya. Kemudian ada Mas Fajar Pamidi juga di sana. Nah, memang PR untuk Jor 2 itu masih ada di sekitar Pamulang menuju ke arah Cinere ya. Kemudian Cinere menuju Kukusan, tidak begitu jauh dibandingkan dengan keseluruhan panjang tol Jor 2. Cuman memang ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai terutama di sekitar Wisma Mas ya. Nah, ini ada simpang susun yang di sini image Google masih belum selesai ya, tapi sebenarnya bandara tadi yang kita lewati itu sudah bisa diakses dari arah Pamulang langsung dari tol Jor 2 yang ada di sekitar Pamulang di Jalan RE Marta Dinata kalau tidak salah masuknya gate-nya ya. Nah, ini lewat di samping bandara menuju ke arah Batu Ceper dan ke arah Tangerang. Nah, ini adalah golf ya, kawasan golf Suwarna kalau tidak salah. Itu merupakan area yang akan dijadikan Terminal 4 ya. Cuman kalau kita lihat nanti di depan itu areanya hanya ditutup dengan seng ya. Jadi kita tidak bisa lihat aktivitas di sana lebih detail, sehingga kita bisa melihat progres dari Terminal 4 yang sedang dibangun. Mungkin sudah mulai dibangun ya di bagian sana. Nah, si Terminal 1 ya itu masih mengakomodasi para penumpang yang dari dalam negeri ya, kemudian untuk dalam negeri ya, penerbangan dalam negeri. Kemudian juga di Terminal 2 itu sebagian ada internasional, Terminal 3 itu dalam negeri dan internasional ya. Sedangkan Terminal 4 ya itu yang sedang dibangun, nantinya mungkin pure internasional atau bagaimana kita belum tahu. Nah, ini adalah ya, kawasan yang tadi kita di awal ya. Nantinya tol ini akan tidak ada lagi pembayaran model kartu seperti ini, tapi akan ada yang model lewat saja atau namanya free flow ya, MLFF multi-lane free flow. Jadi tinggal pakai yang onboard unit. Sebenarnya udah ada satu bagian atau beberapa bagian dari gate tol yang sudah menggunakan onboard OBU ya, onboard unit. Jadi ada kayak mungkin modem atau ya, transceiver yang ada di dalam mobil, unitnya kecil gitu, kemudian kartunya taruh di sana. Mungkin seperti itu untuk yang MLFF. Nah, kemudian ada sensor nanti yang di bagian sini untuk membaca si kartu, kemudian melakukan pendebitan ya, pengurangan dari saldo lah lebih tepatnya, sehingga mobil bisa lewat. Nah, apakah akan ada juga palangnya? Itu kita belum tahu, mungkin sahabat-sahabat yang mengerti ya. Biasanya kalau di luar negeri ya ERP seperti itu udah tidak ada ya palang, yang mungkin nanti di pembayarannya aja. Nah, ini tadi yang sebelah kiri yang kita lihat dari Google Maps ya. Ketemunya nanti di sekitar sini, gerbang tol Benda namanya. Sedangkan yang dari arah Jor 2 mau masuk bandara, keluarnya di sebelah kiri sini ya. Nah, di depan si Terminal 3 sendiri itu sudah punya jembatan ya, jembatan besar untuk ke kiri ya. Ini masih simpang susun ya, tol yang dari Jor 2. Nah, tentunya dengan adanya Jor 2 ini dapat mengurangi beban arus kendaraan dari arah Jor 1 ya menuju ke arah bandara ataupun dari dalam kota, yang apabila tersambung keseluruhan itu dari arah Jagorawi tidak lagi harus masuk ke dalam kota atau Jor 1. Di bagian atas ini adalah Terminal 1 ya yang di sebelah sini, kemudian di sebelah sananya Terminal 2 dan ini merupakan terminal yang lumayan lama lah ya untuk Bandara Soekarno-Hatta ini. Ya, sebelum bandara yang Kemayoran ya,
Kemayoran sendiri sekarang udah jadi kawasan komersial, juga kawasan expo seperti itu. Ada Bandara Cililitan tadi yang sempat kita bahas di awal ya. Bandara Cililitan itu merupakan bandara pertama yang ada di Indonesia, yang dimana penerbangan pertamanya dari arah Belanda sendiri. Ya, di bagian atas ini adalah bagian-bagian dari terminal-terminal yang ada di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Terminal 4 tadi kita sudah lihat, kemudian ada runway-runwaynya, runway 3 ya, kemudian runway 2. Udah ada 3 runway ya. Jadi untuk pesawat naik turun di situ ada menggunakan 3 runway. Ya, sudah lumayan cukup banyak ya runway-nya untuk mengakomodasi naik turunnya pesawat yang ada di sekitar sini. Nah, ini ya jembatannya lumayan besar dan lumayan kokoh ya. Kenapa seperti itu? Karena yang lewat di atas ini adalah pesawat. Ya, pesawat pindah dari runway ya. Misalnya dia turun di runway yang kanan, kemudian ternyata terminalnya atau gate-nya ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri kita. Maka dia akan lewat di atas ini. Ada 2 tadi ya, 2 jembatan. Nah, di bagian atas kanan kita ini di render dari Angkasa Pura kalau tidak salah ini ya. Model dari Terminal 4 ya, cukup sangat modern ya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi di dalamnya mungkin kita belum tahu ya, karena belum dibangun ya. Tapi harusnya mungkin akan lebih bagus lagi dibandingkan Terminal 3. Terminal 3 sendiri udah cukup bagus ya, kita dibandingkan dengan Terminal 2 dan 1. Terminal 2 dan 1 memang terminal lama, tapi itu juga cukup oke ya. Hanya saja karena kepadatan para penumpang yang naik turun dari sekitar bandara ini cukup banyak ya, makanya dibuatkan terminal-terminal tambahan untuk mengakomodasi perkembangan atau pertumbuhan dari para pengguna moda transportasi udara. Nah, tadi Bandara Cililitan itu dioperasikan kalau nggak salah di 1912 atau 1920 ya. Kemudian nanti dibuat kepadatannya itu di Bandara Cililitan udah lumayan, sehingga dibuatlah Bandara Kemayoran waktu itu di 1940 dioperasikan, dan penerbangan pertama itu adalah menggunakan pesawat Dakota 3 ya, McDouglas dari arah Cililitan menuju ke Kemayoran. Nah, pesawat sendiri kan lumayan cepat ya, pada saat naik kemudian langsung turun di Kemayoran. Mungkin hanya butuh waktu 5 menit atau 2 menit 3 menit ya sudah sampai. Seperti itu uji cobanya. Kemudian Kemayoran beroperasi sampai dengan tahun 1984 ya. Dan kemudian penerbangan dipindah ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kenapa? Karena memang makin lama pertumbuhan para penumpang ya, para pengguna moda transportasi udara di sekitar Kemayoran itu semakin banyak, dan mungkin Bandara Kemayoran sudah tidak dapat lagi mengakomodasi itu pada waktu itu. Nah, di Bandara Kemayoran sendiri ya, pesawat pertama yang mendarat adalah DC-3 Dakota milik penerbangan Hindia Belanda waktu itu, yaitu KNILM atau kepanjangannya Koninklijke Nederland Indisch Luchtvaartmaatschappij ya. Nah, KNILM ini kayaknya adalah kalau sekarang itu adalah KLM nampaknya, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, yaitu perusahaan penerbangan Belanda ya. Oke, kita sudah merapat di Terminal 3 karena kebetulan kita mengantarkan salah satu dari penumpang, dua dari penumpang penerbangan Citylink menuju ke arah Medan. Nah, di bagian sini ada 4 lajur ya, kemudian lajur yang dipergunakan untuk naik turun penumpang jadi 2 ya. Kalau di yang Terminal 1 dan Terminal 2 tuh cuma 1 ya, kemudian juga itu gantian, dan bahkan ada yang parkir ya di sana. Nah, di bagian sini ya ada lane-nya sendiri atau jalur lajur-lajurnya ya, yang ada yang bis, ada yang kendaraan pribadi dan lain-lainnya. Ya, kita pindah ke depan sedikit ya. Nah, kita parkir di sini. Sebenarnya untuk parkir sendiri ada disediakan oleh Terminal 3 di bagian bawah ya, di kanan sini. Kalau misalnya butuh waktu lebih lama, tapi kalau hanya untuk ngedrop penumpang itu cukup dilakukan di sini, dan bisa jalan kembali ya tanpa harus parkir. Karena tentunya kalau parkir ya masuk ke dalam, ada gedung parkir ya, kemudian di sana baru diturunkan ya, dan gedung parkirnya juga lumayan banyak dan bertingkat-tingkat seperti itu. Oke, paling banyak di sini di 5 ya. Terminal
Terminal 3 gate 5 ya kalau nggak salah. Sorry, bukan gate ya. Pintu masuk nomor 5. Nah, kita kembali ke arah Jakarta. Nanti kita akan melihat di depan ya. Tadi kita lihat dari sisi yang di kanan sana. Kemudian kita akan lihat di sisi yang sebelah kiri, sambungan dari tol Jor 2 yang menuju ke arah bandara dan sebaliknya. Ya, ke kanan itu gedung parkir ya. Ada Pak Erick Thohir, ada Pak Jokowi di sana. Iklan. Nah, untuk yang ke arah Jakarta ya, kadang-kadang ya pada saat sore dan pagi hari itu cukup macet ya pada saat menuju masuk ke arah tol dalam kota di sekitar menuju ke arah Grogol ya, di Simpang Pluit sana. Kemudian juga yang menuju ke arah Ancol. Ini tadi jembatan yang menghubungkan, ini adalah jembatan pesawat ya, lebih tepatnya jembatan untuk mobilitas pesawat yang pindah dari runway kiri atau runway yang di kanan ya, tergantung ke terminal berapa atau ke gate berapa dia akan menurunkan atau menaikkan para penumpangnya. Nah, di sini terdapat satu kawasan yang ditutup pagar seng. Kita belum tahu nih apakah ada pekerjaan di sekitar sini untuk sesuatu yang terkait dengan infrastruktur atau bukannya. Ke arah Rawabokor, Prancis ya. Ini ada satu flyover yang sudah dibuat ya, namun ini kemungkinan akan hanya menghubungkan bagian kiri dan bagian kanan jalan ya. Sedangkan si tol Jor 2-nya sendiri itu berada di depan kita sini nih. Ini. Nah, kalau ingin dari bandara untuk menuju ke arah Pamulang ya, bisa langsung lewat di bagian ambil kiri kemudian naik ke sini lewat Kunciran ya, atau mau ke IKEA, mau ke Serpong ya, Pamulang. Nanti kalau misalnya Cinere sudah tersambung juga bisa lewat di situ ya, atau mau langsung ke arah Cibitung ya juga bisa pada saat semuanya sudah tersambung. Cuman mungkin mutarnya agak lebih jauh ya dibandingkan dengan Jor 1 atau malah di tol dalam kota, tapi tergantung situasi dan kondisi. Kembali lagi, kalau misalnya macet dan cukup padat ya, mungkin bisa memilih Jor 2 dalam hal ini. Tapi kalau tidak ya mungkin bisa memilih Jor 1 atau malah tol dalam kota. Tapi kalau untuk arah Pamulang ya, Pamulang Cinere nantinya kalau tersambung akan lebih cepat untuk menggunakan Jor 2 ini daripada Jor 1 ya. Jor 1 berarti harus keluar di sekitar Pondok Indah ya, atau di sekitar Cinere itu di sekitar Lebak Bulus ya, atau Veteran ya, baru menuju ke arah Ciputat, menuju ke arah Pamulang, menuju ke arah Cinere. Ya, sama di kiri dan kanan, nanti di depan juga ada jalan yang lebih tinggi ya, nah, yang menyambung ke Jor 1, di mana tadinya jalan tersebut adalah jalan yang dibuat untuk mengantisipasi banjir ya yang menggenangi jalan ini, apakah itu banjir berasal dari hujan atau rob naiknya air laut ke permukaan jalan ya, sehingga kendaraan-kendaraan kecil tentunya tidak bisa melewatinya, sedangkan harus dikejar target untuk sampai di bandara karena jadwal pesawat sudah. Baik, terima kasih sahabat semua, semoga Jor 2 ini tersambung sampai Pamulang Cinere, terutama itu PR-nya, Pamulang Cinere Jagorawi ya, Kukusan ya, kemudian bisa ke Jagorawi lalu nanti juga ke arah Cibitung. Salam sehat.